In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンブルーの光の中でエコーソフト争点を戦いの反響が聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Entah apa yang sebenarnya terjadi saat Master Ye tiba-tiba berteriak panik khawatir pada Xiaoxi murid mungilnya yang kini berdiri di hadapan para monster sambil memancarkan aura Grand Luo yang begitu dahsyat. Pancaran kekuatan Xiaoxi menggetarkan udara dan terlihat terlalu besar untuk tubuh mungilnya yang belum terbiasa. Ye Junlin tampak cemas berusaha menyadarkannya. "Xiaoxi, sadarlah Xiaoxi!" teriaknya dengan suara gemetar. Di tengah derasnya kekuatan yang mengalir dalam tubuh kecilnya, Xiaoxi berusaha sekuat tenaga mengendalikan. Matanya terpejam rapat, tubuhnya bergetar menahan gejolak kekuatan Grand Luo. Di balik kekacauan itu, suara Master Ye yang memanggilnya perlahan terdengar jelas di telinganya. "Master memanggil Xiaoxi. Xiaoxi harus sadar," gumamnya dalam hati. Perlahan, kesadarannya kembali bersamaan dengan aura kekuatannya yang mereda. Namun entah kenapa, keadaan justru semakin tak terkendali. Xiaoxi malah berteriak keras, dan aura Grand Luo yang keluar dari tubuhnya makin meledak-ledak. Tubuhnya tetap melayang, tak bergeming dari posisinya semula. Saat matanya perlahan terbuka, cahaya kuning terang terpancar tajam dari sorotnya. Dengan kedua tangan dan kaki direntangkan, ia tampak diliputi amarah, diselubungi aura perisai yang menggetarkan udara di sekitarnya. Di tengah kekuatan Grand Luo yang mengamuk hebat dalam dirinya, tiba-tiba saja Xiaoxi melakukan sesuatu yang tak terduga. Bukannya terus melawan, ia justru mencoba menyadarkan dirinya sendiri dengan cara yang agak aneh. Dengan ekspresi serius namun lucu, Xiaoxi menampar pipinya sendiri dengan kedua tangan tikus mungilnya. Aksi itu tampak konyol, tapi cara konyol itu berhasil. Aura dahsyat itu perlahan mereda, dan kesadarannya pun kembali. Setelah berhasil mengendalikan kekuatan Grand Luo yang sempat mengamuk, Xiaoxi akhirnya tersadar sepenuhnya. Ia melayang pelan, tubuhnya masih diselimuti aura kuat, lalu menoleh ke arah Master Ye Junlin yang sejak tadi tak henti memanggilnya. Dengan senyum lembut dan penuh hormat, Xiaoxi menatap sang guru lalu berkata, "Akhirnya Xiaoxi sadar juga. Terima kasih Master Ye, sudah menyadarkan Xiaoxi." Ucapannya tulus, dipenuhi seringai dalam senyumnya. Melihat murid mungilnya kini telah sadar dan kembali seperti semula, senyum lega merekah di wajah Junlin. Rasa bangga menyelimuti hatinya, menyambut kembalinya murid kesayangan. Ye Junlin perlahan mengulurkan tangannya, mengelus lembut kepala Xiaoxi yang kecil itu dengan penuh kasih. "Syukurlah Xiaoxi, akhirnya kau baik-baik saja," ucapnya hangat pada murid keduanya itu. Namun di balik kehangatan yang dirasakan Xiaoxi dari masternya, suasana sekitar justru memanas. Ratusan monster Luotian yang menyaksikan momen itu tampak terkejut. Serentak mereka berteriak, "Apa? Kenapa Grand Luo yang agung tunduk pada manusia itu?" Suara gemuruh kebingungan menggema. Wajah-wajah mengerikan mereka dipenuhi rasa heran. Beberapa di antaranya bahkan berteriak lebih keras. Bagaimana mungkin makhluk berkaki dua yang lemah itu layak menjadi Master Grand Luo? Mendengar hinaan tajam dari para monster yang mengelilingi mereka, raut wajah Junlin berubah dingin. Tatapannya tajam menusuk satu persatu monster yang berani merendahkan dirinya. Tanpa berkata lantang, ia mengaktifkan jurus telepati dan menyampaikan pesan langsung ke benak Xiaoxi. "Transmission, Xiaoxi, ikuti perkataanku," ucap Junlin pelan dalam pikirannya. Suaranya tenang namun penuh ketegasan, memberi isyarat bahwa balasan segera dimulai. Mendengar suara masternya yang berbicara melalui transmisi telepati, Xiaoxi menyimak tiap kata dengan seksama. Wajah mungilnya berubah serius, menandakan ia memahami maksud Ye Junlin. Perlahan, ia menatap seluruh monster di depannya dengan sorot mata tajam dan penuh keyakinan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Xiaoxi mengangguk pelan, tanda bahwa ia siap dan telah sepenuhnya mengerti maksud dari sang master.
Entah apa yang dibisikkan Junlin saat itu, tapi kini Xiaoxi tampak yakin menatap ke depan untuk menghadapi para monster tersebut. Dengan suara lantang dan percaya diri, ia berkata, keruntuhan Secret Realm ini adalah takdir. Sudah ditentukan oleh langit, jadi kalian tak perlu khawatir, anak-anakku. Aku takkan pernah meninggalkan kalian. Ucapnya tegas sambil menyingkapkan kedua tangan kecilnya, berdiri layaknya Raja Agung, meski mungil dan tampak menggemaskan. Mendengar perkataan dari sosok tikus mungil yang kini Gran Luo, Dewa Agung bagi mereka, seluruh monster seketika terdiam terkejut. Mata mereka terbelalak dan tubuh gemetar tak berdaya. Keempat monster yang sebelumnya hendak menyerang Junlin kini hanya bisa ternganga. Salah satu dari mereka, monster bertanduk runcing dengan rambut merah menyala, berteriak lantang, "Kalian semua diam! Gran Luo yang agung sedang berbicara di hadapan kita." Suasana menjadi hening, penuh hormat dan ketegangan. Berdiri di belakang Xiaoxi yang kini menjadi sosok Gran Luo Agung, Junlin melangkah maju dengan tenang dan bijak. Tatapannya tegas lalu berkata, "Muridku Xiaoxi adalah Gran Luo yang agung." Ia lalu melanjutkan, "Sebagai Gran Luo, Xiaoxi mencintai kehidupan yang diberkahi langit. Jadi, mengapa kalian yang kehilangan Secret Realm tidak bergabung saja dengan sekte Profound Heaven? Karena kami akan menyambut kalian semua." Mendengar apa yang disampaikan Master Junlin mewakili dirinya, Xiaoxi mulai menyadari bahwa para monster di depannya kini akan bernaung bersama sekte Profound Heaven. Hatinya terasa hangat, tersentuh oleh ketulusan sang master. Sosok Ye Junlin benar-benar begitu baik padanya. Dengan senyum bahagia, Xiaoxi pun berkata, "Xiaoxi senang mendengarnya. Terima kasih Master Ye." Ucapnya tulus penuh rasa hormat. Namun keputusan Master Ye yang disepakati oleh Xiaoxi justru menimbulkan ketegangan baru. Para monster dari Secret Realm Luotian tampak gelisah, tak terima begitu saja. Sosok bermulut besar dengan rambut merah kembali bersuara lantang, "Gran Luo yang agung, apakah Anda semudah itu ingin kami hidup berdampingan dengan manusia lemah?" Teriaknya disambut sorakan angkuh monster lain. Mereka tak menyadari bahwa mata Xiaoxi telah berubah tajam, menyimpan kekuatan yang siap meledak kapan saja. Dan benar saja, setelah mendengar keluhan para monster itu, Xiaoxi perlahan menoleh. Tatapannya kini berubah tajam dan mengerikan, dengan mata merah menyala bagai raja para monster. Suasana seketika mencekam. Dengan suara dingin namun tegas, Xiaoxi berkata, apakah kalian semua meragukan keputusanku?" Meski hanya seekor tikus mungil, aura yang ia pancarkan membuat para monster itu terdiam, gentar oleh sosok kecil yang kini begitu menakutkan. Seolah disambar petir dahsyat dari langit, ucapan Xiaoxi, sang Gran Luo Agung, menggetarkan seluruh monster ketakutan. Kepanikan menyebar, dan monster bertanduk runcing kini gemetar panik. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya merinding seolah tersengat oleh kekuatan ilahi mengerikan. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia pun bersimpuh, Tidak, Gran Luo yang agung, ampun." Ucapnya, tak sanggup lagi menentang keputusan sang Raja Mungil yang mengerikan itu. Setelah mendengar jawaban para monster yang akhirnya tunduk, Xiaoxi melangkah maju dan mengangkat suaranya dengan lantang, "Baguslah kalau kalian mengerti. Mulai sekarang kalian akan bergabung denganku dan Master Ye untuk bernaung di bawah sekte Profound Heaven." Perintahnya tegas. Seketika, para monster yang angkuh kini serempak merunduk dan menjawab dengan suara tegar, "Baik, Gran Luo." Suasana pun berubah, penuh hormat dan patuh. Namun tiba-tiba, tepat setelah para monster resmi menjadi bagian dari sekte Profound Heaven, sebuah kejutan muncul. Bilah layar sistem mendadak menyala terang di hadapan Master Ye, muncul dengan suara yang nyaring di visualnya. "Ding, selamat kepada Master Ye. Anda sebagai host mendapatkan hadiah yang besar, yaitu Sandial." Tampil pesan sistem tersebut membuat Ye Junlin sedikit terkejut, namun tetap tenang dengan hadiah misterius itu. Bilah layar sistem kembali muncul,
melanjutkan penjelasan tentang hadiah misterius bernama Sondial yang baru saja diterima. Ding! Hadiah kali ini adalah hadiah legendaris. Sondial adalah ruang latihan khusus milik Master Yi. Ruang ini kini telah aktif dan bisa digunakan untuk berkultivasi. Hebatnya, 100 tahun di dalam Sondial setara dengan 1 hari di dunia nyata. Penjelasan itu membuat mata Ye Junlin sedikit membelalak. Sebuah ruang waktu yang akan mengubah segalanya. Mendapatkan hadiah dari bilah layar sistemnya, Ye Junlin tersenyum tipis. Meski hadiah Sondial terdengar luar biasa, gumaman hatinya justru mengandung nada santai. Akhirnya misi ini selesai. Meski hadiahnya tampaknya tak terlalu istimewa. Lagi pula, aku, Ye Junlin, sudah punya cheat, Strength Through Adversity. Untuk apa repot berlatih? Batinnya sambil menatap layar yang perlahan menghilang. Ia tetap puas karena kekuatan sejatinya sudah jauh melampaui apapun. Tiba-tiba, pandangan Ye Junlin tertuju pada Qianye, murid pertamanya yang berdiri tak jauh di belakang. Melihat hadiah Sondial dari sistem, Junlin kembali bergumam dalam hati. Sepertinya Qianye lebih cocok memakai hadiah ini. Levelnya pasti melonjak dan suatu saat kekuatannya akan berguna bagiku. Namun niatnya penuh misteri. Ia menyeringai tipis, lalu melanjutkan, tapi si bocah tengil itu terlalu angkuh dan suka membangkang. Aku harus mendidiknya lebih keras sebelum dia pantas. Sementara di sisi lain, Qianye yang menyadari tatapan Master Yi langsung membalas dengan sorot mata tajam dan penuh keangkuhan. Ia sedikit menyipitkan mata, lalu bergumam dalam hati dengan nada kesal. Dasar Master bodoh, kenapa dia menatapku seperti itu? Apa dia marah karena aku nggak bantu waktu bertarung? Pikirnya, salah paham dengan maksud tatapan Junlin yang sebenarnya. Alih-alih menyadari niat baik sang Master, Qianye justru tenggelam dalam prasangkanya sendiri. Namun saat Qianye masih sibuk menebak isi hati masternya, tiba-tiba suasana berubah jadi kacau. Seolah adegan ketoprak keluarga komedi selalu kocak. Ketua sekte, Yunian, melompat kegirangan seperti orang kampung yang baru menang undian. Dengan mata berbinar dan tingkah konyolnya, ia berteriak, "Apakah ini mimpi? Monster sekuat dan semengerikan itu, ratusan ribu jumlahnya, sekarang bergabung dalam sekte Profound Heaven?" Ekspresinya kocak, takjub luar biasa, seperti bocah dapat permen. Bahkan tak kalah norak, Dezu, senior Qianye yang dikenal paling kocak di antara semuanya, ikut larut dalam kegembiraan. Dengan wajah culun dan suara cemprengnya, ia berseru sambil melompat kecil, "Benar Ketua Yunian, sekte kita pasti akan masuk peringkat top 10 terkuat. Jadi salah satu sekte immortal di wilayah timur, ya kan?" Soraknya penuh semangat, membuat suasana yang tadinya tegang berubah jadi riuh penuh tawa dan rasa bangga. Selain itu, senior dikenal cantik, Qianse, juga tak mau kalah mencuri perhatian. Dengan senyum manis dan tatapan uhuy yang mengarah pada adik Ye, tampak begitu senang. Di hadapan para anggota sekte, ia berkata dengan nada menggoda, Aku yakin semua makhluk mengerikan itu bisa tunduk dengan sekte Profound Heaven. Semua ini berkat junior tampan kita. Semua karena Master Puncak adik Ye, ucap Qianse sambil tersenyum bangga, menyanjung Master Ye dengan gaya khasnya yang aduhai. Di lain sisi, sekte aliansi Xuantian yang dipimpin Ouyang Feng juga tengah membara. Sorakan membuncah, bangga akan sosok Ye Junlin. Saat itu, Ouyang Feng terpaku dan bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin?" ucapnya, sementara para junior di belakangnya bersorak riuh. Dalam hati, ia bergumam lesu, "Gurun di alam Kunlun kini aman, tapi sekte boulder milikku tak lagi berguna." Wajah Ouyang Feng tampak suram. Namun anggotanya riuh. "Sudah kuduga, Heavenly Lord Ye pasti menyelamatkan kita." Di tengah anggota sekte koalisi yang bersukacita, sorotan juga tertuju pada sosok mungil nan bersinar, Xiaoxi. Senyum unyu terpancar cerah di wajah polosnya, penuh kebanggaan. Di hadapannya, ribuan monster mengerikan kini tunduk, mengakui dirinya sebagai Grand Luo yang agung. Xiaoxi lalu menoleh pada Ye Junlin dengan senyum. "Master Ye,
Xiaoxi berhasil. Akhirnya mereka semua mau mendengarkan Xiaoxi. Serunya penuh semangat dan bahagia, membuat wajah mungil itu semakin menggemaskan. Dan mendengar ucapan dari murid mungilnya yang tampak lucu dan polos, Ye Junlin pun tersenyum dan berkata, "Bagus Xiaoxi, aku sebagai master sangat bangga kepadamu." "Murid mungilku," ujar Master Ye dengan senang. Namun sambil tersenyum ia berkata, "Tapi apakah kekuatan pohon Dewa Luo masih mempengaruhimu Xiaoxi?" Ujarnya tampak khawatir dengan muridnya itu. Mendengar pertanyaan Master Ye, Xiaoxi menjawab tegas, "Tidak Master Ye." Saat Xiaoxi sadar, kekuatan pohon Luo langsung diam. Ye Junlin pun lega dan berkata, "Bagus, kalau begitu kita kembali ke sekte Xuantian Profound Heaven." "Baik Master Ye," sahut Xiaoxi senang. Diikuti para monster yang turut melangkah bersama mereka. Adegan pun berganti ke pusat kota sekte Feathered Immortal di negeri Qing wilayah timur. Banyak anggota dan tetua sekte berkumpul cemas, bertanya-tanya, apa yang terjadi pada putra suci? Mengapa tubuhnya tampak babak belur? Suasana pun riuh oleh keraguan dan kekhawatiran para anggota sektenya. Sementara di tengah kecemasan itu, tampak langkah kaki gemetar menyusuri jalan, tubuh itu nyaris tak sanggup berdiri tegak. Anggota sekte pun dibuat heran. Putra suci dulu berangkat penuh semangat. Mengapa kini tampak lemah tak berdaya? Apa yang sebenarnya terjadi di gurun sana? Suara tanya mereka memenuhi udara dengan kecemasan. Dengan tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat dan kosong. Putra suci itu tak sanggup berkata, hanya terpukul dalam diam. Langkahnya pun tertatih, tak mampu berdiri sendiri, hingga dua anggota sekte menopangnya, membantu membawanya masuk ke dalam sekte dengan kegelisahan. Seluruh sekte panik melihat keadaan putra suci. Dua tetua segera berlari menghampiri dengan cemas. Wajah mereka penuh kekhawatiran saat bertanya, "Putra suci, apa yang sebenarnya terjadi pada Anda?" Teriak mereka panik menatap sosok yang kini lemah tak berdaya itu penuh luka. Dalam kondisi lemah dan tubuh babak belur, putra suci merangkak tergopoh di hadapan semua orang. Dengan nafas tersengal dan tubuh gemetar ketakutan, ia hanya mampu berkata terbata, "Aku harus segera bertemu master sekarang," ujar putra suci di hadapan para seniornya. Belum usai rasa sakit yang mendera, para tetua panik bertanya, "Putra suci, Grandmaster Zhu yang sedang menyendiri. Apa yang terjadi? Dan di mana tetua Yan serta yang lainnya?" Putra suci hanya menggigil dan menjawab lirih, "Hancur, mereka semua telah hancur, binasa," ujarnya dengan wajah frustasi dan tubuh gemetar. Mendengar ucapan putra suci, para tetua sekte senior pun terkejut dan panik. "Apa? Siapa yang menghabisi mereka semudah itu? Katakan padaku, putra suci. Kami akan segera melapor pada Grandmaster Juyang," teriak para tetua dengan wajah penuh keheranan dan kepanikan. Dengan tubuh lemah dan wajah penuh amarah, putra suci tampak frustasi, matanya merah menahan emosi. Lalu dengan suara bergetar penuh kebencian, ia berkata, "Itu semua ulah sekte Profound Heaven. Ye Junlin," gumamnya lirih namun penuh dendam di hadapan para tetua sekte. Putra suci begitu ambisi melenyapkan Ye Junlin, bahkan memendam kebencian karena telah melenyapkan ayahnya. Sementara di luar aula pewarisan, sekte Feathered Immortal dilanda kepanikan besar. Kabar tentang kekalahan putra suci dan tetua membuat gempar seluruh anggota, bahkan seluruh warga sekte mereka. Kerusuhan pun terjadi. Profound Heaven harus dihancurkan. Mereka cari perang. Seluruh anggota dan keluarga sekte begitu emosi. Para anggota muda sekte pun berteriak penuh gemuruh, "Balas dendam! Hancurkan mereka tanpa sisa!" Kemarahan seluruh kota memuncak, bersiaga untuk memerangi Ye Junlin. Kabar kekalahan putra suci pun meluas hingga penjuru timur. Warga kota panik saat membaca koran. Sosok wanita merah kalahkan putra suci Feathered Immortal. Lebih mengejutkan lagi, 9 tetua Body Integration dikabarkan tewas tanpa sisa. Dan pelaku mengerikan itu adalah Master Puncak dari sekte Profound Heaven. Gemuruh kabar mengerikan tersebar luas begitu cepat. Kabar kehancuran sekte Feathered Immortal makin menyebar luas. Di salah satu kedai wilayah timur, 3 kultivator berdiskusi panik. "Mustahil, orang udik dari gurun bisa kalahkan elit Feathered Immortal," ujar salah satu pria angkuh. Yang lain berspekulasi soal senjata rahasia Profound Heaven. "Tak masuk akal," tambah wanita berbaju biru.
Sekte itu harusnya tak tertandingi, ujarnya mengetahui kehebatan sekte Feathered Immortal, di mana kini Ye Junlin menjadi target amarah berbagai sekte. Sementara di kuil gantung wilayah timur, para biksu murka mendengar kabar kekalahan sekte Feathered Immortal. Selain itu, tetua biksu berkata, "Jika mereka nyatakan perang, kami pun akan menghapus iblis Profound Heaven." Biksu muda menimpali, "Aku akan kerahkan semua kultivator Buddha untuk mensucikannya." Tanpa tahu yang sebenarnya, bahwa Ye Junlin jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Sementara sekte di provinsi lain begitu berambisi melenyapkan Ye Junlin di berbagai provinsi gurun, energi spiritual mendadak meluap usai runtuhnya Secret Realm Luotian. Tanah tandus ribuan tahun itu kini berubah subur dan hidup. Banyak hewan langka punah, namun makhluk baru yang lebih mengerikan justru muncul. Provinsi gurun kini menjadi sumber kekuatan baru yang tak terduga, bahkan tak diketahui sekte provinsi lainnya. Bahkan kini di gerbang sekte Profound Heaven, para anggotanya berkumpul dengan wajah gelisah. Meski kekuatan sekte yang sebelumnya gersang mulai melonjak drastis usai Xiaoxi dan Ye Junlin menyerap 100.000 monster Secret Realm, namun kabar perang yang menyebar usai kekalahan Feathered Immortal justru memunculkan keresahan besar di antara mereka semua. Karena tampaknya berita perang besar akan segera terjadi di wilayah sekte Profound Heaven. Sedangkan di aula latihan Profound Heaven, para anggota berlatih keras, namun juga bergosip panas akan berita heboh yang telah gempar saat ini. Mereka marah atas fitnah Feathered Immortal dan kuil gantung yang menyebut mereka iblis. Beberapa bertanya-tanya soal hilangnya pemimpin dan master puncak. Namun kabarnya, sang pemimpin tengah menyendiri dan Ye Junlin kembali berlatih di puncak Xuantian demi meningkatkan masa depan sekte yang lebih baik. Di sanalah tepat di depan gubuk reot yang tak berubah, di bawah rimbunnya pohon depan halaman, master puncak Ye Junlin ternyata sedang duduk santai di kursi goyang tua kesayangannya. Ia bukan berlatih, melainkan kembali bertingkah seperti biasa, seolah menjadi tokoh utama ludruk, lengkap dengan gaya nyentrik dan kacamata detektif ala Mr. Vijay dari India, yang konyolnya begitu kocak. Faktanya hingga kini, lingkungan dan kocaknya Ye Junlin nyaris tak berubah sejak awal tinggal berdua dengan Qianye. Namun kini ia tampak lebih santai karena hadirnya murid mungil baru bernama Xiaoxi, seekor tikus putih imut, ceria, dan jauh lebih kuat berbanding terbalik dengan sikap Qianye yang lebih angkuh. Lucunya, Xiaoxi sudah bisa membuat boba susu segar tanpa es, hadiah kecil buatannya untuk Master Ye yang begitu menyayanginya. Dan benar saja, penyakit lawak Ye Junlin justru kini makin parah. Dengan wajah culun dan mulut menganga, ia heboh melihat Xiaoxi yang membawa boba pesanannya. "Cepat Xiaoxi, masukkan sedotannya ke gelas itu!" teriaknya kocak. Xiaoxi pun sigap lebih cepat dari Qianye dan menyahut ceria, "Sudah siap, Master Ye, silakan dinikmati." Sikapnya yang imut sukses menghibur sang master. Bahkan kini keluarga ketoprak semakin lengkap. Ternyata aksi kocak Master Ye dan Xiaoxi belum usai. Kini tingkah konyol Ye Junlin makin jadi, bertingkah imut sambil menyeruput susu buatan muridnya. Dengan sedotan mungil di mulut, ia memejamkan mata, senyum sendiri dan berujar, ya, rasa susu ini, nikmat sekali." Sikap koplaknya kontras dengan kekuatan dahsyat yang ia miliki. Begitu pula sikap yang sama konyolnya terlihat pada sosok Xiaoxi. Sambil nyeruput boba buatan Xiaoxi, Junlin terus senyum puas dan memuji muridnya. "Kerja bagus, Xiaoxi. Buat 50 rasa baru, lalu pilih satu sebagai hadiahmu," ujar kocaknya meningkat 1000%. Namun Xiaoxi pun justru melompat kegirangan. "Benarkah Master? Xiaoxi mau." "Terima kasih Master Ye," serunya senang menerima pujian dan hadiah dari Master somplaknya itu, yang sangat berbeda dari dirinya yang mengerikan. Ye Junlin tersenyum dalam hati. "Rasa boba ini bahkan lebih nikmat dari kehidupan lamaku. Raja Salju pun pasti kasih udut," gumamnya puas ketika menikmati milk tea tersebut. Namun tak jauh dari situ, sebaliknya ternyata ada Qianye yang justru memandang sinis. "Cih, tikus bodoh dan master somplak ini sama saja. Konyol sejak lahir," gerutunya dalam hati, tetap bersikap angkuh seperti biasa.
Di sisi lain, Qianye yang sedang memanggang sate dengan kekuatan api dari lengannya. Ye Junlin pun nyeletuk. Dek Hong, mana sate cumi pedasku? Xiaoxi aja rajin, kamu malah kalah dari tikus. Ujar singgung Ye Junlin mengerjai Qianye. Qianye kesal tapi tetap menjawab patuh. Hampir jadi Master Ye. Namun Junlin tahu, di balik wajah patuh itu, hati Qianye tetap licik menyimpan keluh kesahnya sendiri yang sangat mudah ditebak penuh keangkuhan. Tak lama kemudian, sate cumi pedas buatan Qianye matang. Dengan wajah kesal tapi bibir terpaksa patuh, ia menunduk lalu menyodorkan sate itu. Satenya sudah jadi, silakan menikmati Master Ye, katanya. Meski jelas dari ekspresinya, ia sangat muak terhadap masternya sendiri. Demi mempertahankan ambisi liciknya, Qianye tetap berpura-pura taat. Saat menyodorkan sate, ia berkata manis. Master Ye, apa panasnya sudah pas? Perlu rempah lagi? Ujar Qianye perhatian penuh kepalsuan. Ye Junlin meski tampak konyol bukanlah master yang bodoh. Ia tersenyum lalu menanggapi. Sudah bagus hasilnya. Pertahankan itu Qianye. Menanggapi kepura-puraan muridnya tanpa Qianye sadari bahwa masternya lebih mahir berakting. Namun kebodohan licik Qianye yang ambisius akhirnya terungkap dan ia memohon, Master Ye, izinkan aku berlatih di Sundial. Aku ingin jadi lebih kuat. Meski tahu kelicikan muridnya sejak awal, Junlin hanya menjawab santai sambil mengunyah. Qianye, kau selalu terburu-buru. Namun Qianye tetap keras kepala, merasa dianaktirikan dan iri pada yang lain yang sudah lebih dulu masuk ke Sundial. Ditambah kepura-puraannya dengan kelicikan yang lebih tersembunyi dalam dirinya. Qianye pun kesal dan kembali mengeluh sambil memegang nampan. Tapi Master Ye, aku butuh kekuatan itu untuk melindungi sekte. Namun Junlin tahu itu hanyalah ambisi licik Qianye. Lalu dengan tenang Junlin menjawab, lebih santailah adik Hong, percayakan semuanya padaku. Untuk sekarang, tetaplah di sini dan layani aku. Ujar Master Ye, untuk membuat Qianye harus lebih mempelajari makna dari kekuatan sesungguhnya. Mendengar ucapan Master Ye, Qianye menunduk kesal dan bergumam dalam hati, dasar master konyol. Apa dia takut aku lebih kuat darinya? Sambil memegang nampan, ambisinya makin membara. Melihat itu, Xiaoxi menoleh dan berkata, Master Ye, kalau senior Hong ingin ke Sundial, biarkan saja. Biar Xiaoxi yang membantu master di Xuantian. Sebuah upaya tulus sang junior meredakan ketegangan. Ternyata benar saran Xiaoxi didengar Master Ye. Mengetahui itu, akhirnya Junlin mengizinkan Qianye berlatih di Sundial. Baiklah Qianye, karena juniormu memohon, kau boleh masuk ke Sundial. Jangan lupa berterima kasih pada Xiaoxi, ujar Ye Junlin menegaskan agar Qianye lebih menghargai orang lain. Mendengar itu, Qianye merasa bebas dan sangat senang dengan ambisi yang pikirnya akan terwujud. Terima kasih Master Ye, terima kasih Junior Xiaoxi, ujar Qianye tertunduk hormat. Masih menunduk hormat, Qianye diam setelah mendapat izin. Namun Ye Junlin tahu seberapa bodoh ambisi terselubung muridnya itu, dan Junlin membalikkan badan lalu berkata, baiklah, kalau begitu, aku mau masuk untuk menikmati hidangan ini. Ia melangkah masuk ruang santai, tersenyum kecil namun menampilkan raut mengerikan yang sebaliknya tidak disadari oleh Qianye. Itulah kesengajaan Ye Junlin membiarkan Qianye berlatih karena Junlin tahu betul watak murid liciknya itu sedari awal. Usai Junlin pergi ke ruang santai, Qianye mengangkat kepala dan akhirnya membuka kedok asli penuh ambisi dan kesal. Dengan tatapan angkuh ia kembali bergumam licik dalam hati, awas kau master bodoh. Setelah aku keluar dari Sundial, kau akan berlutut memohon padaku, Ye Junlin, gumam Qianye yang terlalu pede dengan ambisi bodohnya sendiri. Usai kembali memperlihatkan dua sisi wajah cantiknya penuh kepalsuan, Qianye yang jelas seorang pria, tak pernah belajar dari apa yang selalu berulang kali Master Ye ingatkan, untuk menyadari sifat liciknya sendiri dan ambisi yang membutakan hatinya. Sifat angkuh Qianye yang licik tak kunjung sadar, karena ambisi yang menelannya takkan tercapai,
meski ingin melampaui Master Ye Junlin dengan alasan apapun. Bahkan jika tujuannya pun tampak baik, namun cara yang selama ini Qianye tidak sadari, tetaplah kesalahan fatal untuk dirinya sendiri. Apakah Qianye, murid pertama Master Ye, mampu meraih kekuatan dahsyat yang diinginkannya? Atau justru ambisi licik dalam hatinya akan kembali menghancurkan dirinya sendiri? Ikuti terus kisah epik yang semakin menegangkan dari manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua, ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Di chapter selanjutnya bareng Yui ya sob. Dan sebelum Yui undur pamit, Yui ingin selalu berterima kasih kepada Sobat Clonime yang tak henti mendukung Clonime Channel dengan menonton setiap video dari awal sampai akhir. Yui and Clonime Channel mohon dukungannya ya sob, dengan secangkir kopi hangat, atau Sobat Clonime juga bisa apresiasikan dengan super chats, super thanks, dan super stickers, agar Yui bisa edit cerita lainnya lebih panjang dan seru dengan gear yang mumpuni dari support kalian. Satu lagi, Yui juga ingin Sobat Clonime menantikan ketika ada event menarik apapun yang akan diadakan Clonime ke depannya, sebagai bagian dari rasa syukur dan terima kasih Clonime Team kepada Sobat Clonime di seluruh dunia, dengan cara klik tombol join sebagai salah satu dukungan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Clonime yang tergabung dalam member spesial. So, sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya ya Sobat Clonime. Fragments of memories rain down. 君と共に戦い続ける。With you I'll keep fighting. Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world 君の光を探して Searching for your light Terminator 闇を切り裂いて Terminator slicing through the darkness 終わりなき戦いへ To the never-ending battle 待っている The future waits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey